Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Sekali peristiwa, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ 40 hari lamanya ia dicobai iblis. Selama hari-hari itu Yesus tidak makan apa-apa, dan setelah itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepada Yesus, "Jika engkau putra Allah, katakanlah kepada batu itu supaya menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian iblis membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepada Yesus semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Karena itu, jika engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau harus berbakti." Kemudian iblis membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkannya dia di puncak bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau putra Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis, mengapa engkau mengenai engkau, Allah akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menerima engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu." Yesus menjawab, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah mengakhiri semua pencobaan itu, iblis mundur dari hadapan Yesus dan menunggu saat yang baik. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, saudari-saudara terkasih dalam Yesus Tuhan, dalam masa Prapaskah, bacaan mengenai pencobaan Tuhan Yesus memang ditampilkan pada awal, karena paling tidak kita sudah merasakan semenjak Rabu Abu sampai kemarin, atau sampai hari ini ya, maksudnya sampai hari ini, karena kalau hari Minggu kan tidak pantang dan tidak puasa, tapi kalau sampai hari Rabu Abu sampai sekarang kita pantang, puasa, patiraga, berderma, kita mulai merasa kok hidup ini kok cobaannya banyak. Kita harus menahan diri supaya tidak makan, tetapi justru makanan yang sederhana tampak lezat. Karena yang membuat kita punya nafsu untuk makan adalah lapar. Tapi kalau kekenyangan, walaupun makanannya enak, pasti kita tidak akan mau untuk menyantapnya karena sudah kekenyangan. Nah, justru pada saat ini kita seolah-olah disuguhi juga seperti Tuhan Yesus saat itu lapar. Ibu, Bapak, saudara terkasih, kita tadi memperhatikan bacaan Injilnya. Saat setan mengatakan, "Engkau lapar, maka ubahlah batu menjadi roti." Ibu, Bapak, saudara-saudara yang terkasih, kata-kata setan itu sebetulnya tidak salah. Tidak salah. Tetapi karena setan sendiri, iblis sebetulnya, yaitu penghalang, di sana mau ditampakkan bahwa awalnya itu kehadirannya itu bukan kehadiran yang istilahnya itu menyuruh orang menyembah Dia, tapi justru
dia tampil sebagai perayu. Kalau merayu itu kan sebetulnya merayu untuk melakukan bukan hal-hal yang buruk, bukan hal-hal yang jahat, bukan hal-hal yang dosa, tetapi hal-hal yang baik. Yesus mengatakan tidak. Kenapa tidak? Karena kalau dia mendengarkan kata setan, berarti dia menyediakan satu ruang tersendiri dalam hati untuk kehadiran setan. Karena hati kita, kalau kita memang mau ikut Tuhan, ya melulu itu adalah dipersembahkan kepada Tuhan. Tetapi kalau Tuhan Yesus mengikuti apa yang diomongkan oleh setan itu, maka dia sudah menyediakan satu tempat tersendiri di hatinya untuk setan atau untuk iblis. Kita bisa melihat di sana kehadiran perayu itu sungguh-sungguh luar biasa. Maka disebut penggoda atau godaan. Karena sebetulnya yang mau dilakukan oleh Tuhan Yesus itu kan yang diomongkan itu sesuatu yang tidak salah. Tetapi endingnya adalah dia menyediakan hati untuk setan. Hingga Tuhan Yesus terang-terangan mengatakan kata tidak. Ibu, bapak, saudara, terkasih dalam Tuhan. Kenapa ini penting? Karena setan tahu persis yang menjadi kelemahan manusia. Baik, kita mencoba untuk melihat begini. Pada saat manusia diciptakan dari debu tanah. Lalu Tuhan membuat manusia itu, lalu Tuhan menghembuskan nafasnya sehingga manusia bisa hidup. Ini kata kitab Kejadian bab 2. Jadi kata Kejadian bab 2, Tuhan seperti tukang periuk yang membuat adonan dari tanah itu, lalu setelah itu meniupi, lalu hidup. Nah, dalam diri orang ada aspek kelemahan, yaitu aspek debu tanah itu. Tetapi ada aspek kekuatan, yakni roh Allah dalam dirinya. Dan yang membuat orang jatuh seringkali adalah kalau orang itu menuruti keinginan dari debu tanah itu. Dan ini adalah aspek kelemahannya. Orang lapar, ya karena dia masih menjadi manusia yang dibuat oleh Tuhan dari debu tanah itu. Jadi dia lapar, orang lapar. Kita lapar karena itu. Lalu cobaan yang kedua juga soal kekuasaan, soal harta benda. Lalu yang ketiga yaitu kita mencobai apakah benar kita itu adalah anak Allah. Kalau Tuhan itu adalah Bapa kita, pasti Tuhan akan memperhatikan hidup kita. Mencobai juga. Ini kan semua serba aspek yang muncul dari aspek kelemahan kita dari debu tanah, bukan dari roh Tuhan. Kita semua sudah mengalami roh Tuhan. Apalagi yang sudah menerima sakramen Krisma, berarti roh Tuhan sudah kita terima dan sempurna di dalam diri kita. Sekarang tinggal kita memilah-milah mana yang harus kita ikuti. Jatuh dalam kelemahan kita sendiri, yaitu dengan debu tanah yang ada dalam diri kita, atau kita mengikuti roh Tuhan yang mengantar kita walaupun kita ada dalam situasi di mana padang gurun yang serba tidak ada itu, kita tetap teguh, tetap kuat. Tantangan, rintangan bukan menjadi hambatan untuk mencobai Allah. Nah, ibu, bapak, saudara, terkasih. Jadi kita bisa melihat kenapa kok setan tahu itu. Ya, setan mau tahu bahwa manusia itu punya kelemahan. Kelemahannya karena dari debu tanah dibuatnya itu. Lalu kita bisa bertanya-tanya, kenapa Tuhan kok tidak menjaga kita? Seperti Tuhan tidak menjaga Adam dan Hawa seolah-olah. Kenapa pohon larangan itu tidak dipagari atau tidak diberi tembok yang besar gitu ya. Saat Adam Hawa itu dicobai oleh setan. Kenapa kok tidak dipagari? Kalau memang itu larangan ya dipagari wae gitu ya. Ibu, bapak, saudara terkasih, Tuhan memberikan kepercayaan kepada kita. Tuhan memberikan kebebasan kepada kita. Bahkan kebebasannya itu luar biasa.
Tuhan masih memberikan kebebasan kepada manusia untuk menolak dirinya. Bukankah ini kebebasan? Bebas, misalnya orang yang mengatakan, aku nggak percaya kepada Tuhan, aku nggak percaya kepada Allah. Ini kan kebebasan manusiawi. Tuhan membiarkan orang itu. Jadi kebebasan yang diberikan oleh Tuhan itu sungguh luar biasa. Dan Tuhan juga menghormati kebebasan kita. Hanya akibat tindakan kebebasan itulah yang nanti harus kita bawa sendiri. Jadi Tuhan memang sengaja tidak memberikan pagar, misalnya pada saat Adam Hawa diciptakan di Taman Eden itu. Tidak diciptakan pagar untuk melindungi supaya manusia tidak mengambil buah terlarang, karena memberikan kebebasan. Demikian juga dengan Tuhan Yesus. Diberikan kebebasan oleh Allah juga, Bapaknya. Tetapi dia berpegang pada roh yang membawa dia ke padang gurun 40 hari itu. Dia tetap berpegang pada roh itu. Sehingga dia tidak jatuh di dalam keinginan-keinginan yang berupa godaan itu. Yakni makanan, harta, kekuasaan, dan juga identitas diri sebagai anak Allah. Dia tidak jatuh akan itu. Jadi kita bisa melihat ibu, bapak, dan saudara kasih, Tuhan Yesus tetap bisa berpegang akan hal itu. Nah sekarang bagi diri kita harus bagaimana? Ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih, kita pun juga mengalami godaan-godaan itu. Godaan-godaannya apa? Ya godaan-godaannya sama seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus. Soal makan. Soal kekuasaan. Soal harta benda. Kita juga seringkali meragukan identitas kita sebagai anak Allah. Nah, ini semua sebetulnya adalah istilahnya menjadi semacam cobaan bagi diri kita. Kita tetap setia enggak dengan Tuhan? Kita tetap setia enggak dengan Allah? Kita tetap berpegang enggak dengan Allah? Ini semua yang menjadi tantangan bagi diri kita. Lalu, ibu, bapak, saudara terkasih, kita melihat situasi yang ada di masyarakat saja. Kalau kita memang mau untuk berpegang pada Tuhan, bahwa kita mau hidup bukan dari roti saja, tetapi dari sabda Tuhan. Apakah benar kita lebih porsinya, lebih memberikan makan yang masuk ke sini atau makan yang masuk ke sini? Mana yang seringkali kita lakukan? Makanannya lebih banyak makanan yang masuk ke mulut atau makanan yang masuk ke otak? Yaitu misalnya kita membaca kitab suci, mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan kesaksian yang memotivasi kita untuk beriman kepada Tuhan. Makanannya lebih banyak mana yang masuk? Mulut? Atau ini? Atau makanan hati juga? Kalau makanan hati itu maksudnya bukan makan hati ya. Kalau makan hati kan orang marah. Mana yang seringkali kita masukkan dalam diri kita? Melalui mana? Mulut? Atau pikiran? Atau hati kita? Mulut. Lebih banyak mulut. Sekarang, kalau ada pilihan pesta ulang tahun, pesta-pesta makan, atau pertemuan APP di lingkungan, mana yang lebih memberatkan Anda? Anda mau mengikuti yang mana? Pilihannya itu. Mulut kan makan, pesta ulang tahun, APP lebih ini. Mana yang ingin Anda ikuti? Halo? Gampang toh ya? Pilihannya gampang ya? Yang mana? Halo? Katanya orang tidak hanya kenyang karena makan roti saja, tetapi sabda Allah. Berarti lebih mana yang harus kita utamakan? Yang mana? Ini. Ya, karena nanti akan membawa orang pada satu bentuk tubuhnya.
Kalau orang itu makan makanan yang banyak, sabda sudah menjadi daging gitu katanya, menjadi gemuk ya. Kalau orangnya kurus, ya karena makanannya adalah melaksanakan firman Tuhan, sehingga lupa makan. Baik, dia sambil guyonan kita bisa melihat, kalau saya termasuk yang mana gitu ya, kita bisa melihat itu. Nah, ibu bapak, saudara terkasih, kalau demikian, kita bisa merefleksikan, oh ya, APP ini atau masa 40 hari ini menjadi masa ujian bagi kita. Kita lebih mengedepankan yang mana? Lalu, sekarang, soal kekuasaan, soal harta. Kita bisa melihat orang seringkali mau dengan sistem instan. Instannya apa? Ya seringkali mencari dengan cara yang tidak benar. Dia ingin mengeruk. Konsumtif juga. Ya, mengkonsumasi artinya apa? Menghabiskan. Ya, menghabiskan. Tetapi apakah dengan menghabiskan itu orang mengalami kepuasan? Tidak juga. Kenapa? Karena pasti ada sesuatu yang kurang. Ibu, bapak, saudara terkasih, kalau begitu apakah Tuhan itu menginginkan semua orang Kristiani miskin? Tidak. Tetapi sederhana. Kalau miskin kan kondisi, situasi real. Sedangkan kalau sederhana adalah cara kita, cara hidup kita. Artinya apa? Lebih mengedepankan mana yang kita butuhkan. Ibu, bapak, saudara terkasih dalam Tuhan, harta penting, tetapi itu adalah sarana bagi diri kita untuk hidup, bukan untuk kepuasan, bukan untuk misalnya kewibawaan. Karena omong-omong kalau orang-orang zaman sekarang, kalau anak-anak muda, Duk, wis duwe pacar urung, Duk? Belum ya? Bisa diiklankan. Saya mau tanya, kalau laki-laki yang ganteng, kaya, dan yang wibawa, mana yang kamu pilih? Oh, yang kaya. Kaya apa? Kaya monyet? Kaya harta? Kaya monyet, kaya harta, atau kaya apa? Oh, kaya harta. Berarti hartawan gitu ya. Ya. Tapi kalau pelit, kaya harta tapi kalau kepelit mau? Oh, enggak mau juga. Tapi orang gadis-gadis sekarang, anak-anak muda sekarang lebih senang dengan orang yang wibawa. Kenapa? Ya kalau datang, wibawa apa? Wibawa apa? Wibawa apa? Kalau dapat orang kaya tapi pelit, ibu, bapak, saudara terkasih dalam Tuhan, kita bisa melihat di sana apa yang dicari seringkali justru hal-hal yang jatuh dalam kelemahan kita, bukan karena ketaatan kita kepada Tuhan. Orang seringkali memilih itu, sehingga memilih pasangan pun seringkali pokoknya yang penting adalah orang yang mampu menghidupi saya, bukan orang yang mau untuk membawa saya tetap setia kepada Tuhan Yesus. Seringkali orang memilih itu. Kalau kita kejar lagi, orang kaya, tidak pelit, tetapi kamu harus keluar dari agama Katolik, mau? Di hadapan kita menjawab kata, enggak. Tapi kalau sudah kemantil-kantil, lain perkara. Benar ya? Seringkali kan begitu. Nah, ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Dengan demikian kita bisa melihat bahwa seringkali justru kelemahan kita ini menjadi cara setan untuk menggoda kita juga. Supaya kita apa? Menjauh dari Allah. Supaya kita menyembah juga yang bukan Allah. Maka kita bisa melihat orang yang mencari pesugihan segala macam itu kan cara instan untuk mencari harta yang cepat, yaitu menyembah setan, melupakan Allah. Ini adalah
godaan yang besar. Nah, Ibu Bapak, Saudara terkasih, kalau demikian, godaan yang dialami oleh Tuhan Yesus itu tidak hanya dilakukan setan 2000 tahun yang lalu, tapi sekarang. Dan setan kalau gagal saat ini, seperti sabda Injil pada akhir tadi dikatakan, dia mundur tetapi menunggu saat yang tepat untuk bisa berulah kembali. Berarti kalau kita sekarang ini bisa mengatasi kehadiran iblis atau setan, kita jangan lalu berbangga terlebih dahulu, karena setan akan mundur sebentar, lalu mencari saat yang tepat untuk menggoda kita lagi. Dia paling, istilahnya itu, sabar menunggu kelemahan kita, kapan kita kejeglong gitu. Ini yang dilakukan oleh setan. Jadi kalau kita sekarang bisa mengalahkan kekuatan setan, jangan puas dulu, setan mencari. Bahkan dalam nas yang lain, kalau setan sudah merasuki diri orang, misalnya setan itu merasuki diri orang lalu diusir dengan eksorsis misalnya, orangnya kebetulan tidak berdoa, setan akan kembali lagi dan dia tidak sendirian. Dia akan membawa 3 atau 7 temannya yang lain yang akan memasuki orang itu. Sehingga justru yang masuk lebih ganas lagi. Kalau itu diusir lagi, dia akan masuk 7 kalinya lagi. Jumlah banyak, sehingga menjadi legion. Masih ingat orang yang di Gerasa yang ketemu oleh Tuhan Yesus? 1 orang, tetapi setan yang keluar itu bisa memasuki 200 babi. Berarti dalam diri orang itu ada berapa iblis? Ada banyak. Maka kita bisa melihat Ibu, Bapak, dan Saudara terkasih. Maka sekali kita kejeblos karena setan ini, maka kehadiran setan itu akan makin lama akan makin banyak dalam diri kita. Maka Tuhan mengajak kepada kita, berpeganglah kepada Allah. Kalau ditanya, siapa sih atau mana sih atau di mana kita bisa bebas dari setan? Sekarang tempat mana yang tidak ada setannya? Kita mau tanya, tempat mana yang tidak ada setannya? Tidak ada. Tempat ibadat ada. Tuhan Yesus menyembuhkan orang kerasukan setan di sinagoga, di bait Allah. Mengusir setan yang masuk dalam diri orang di tempat ibadat. Tempat ibadat mana yang berani mengklaim kita tempat ibadat yang bebas setan? Ada? Tidak ada. Tidak ada. Maka kita bisa melihat bahwa kendati kita punya iman, kendati kita punya Tuhan, kendati kita percaya, belum tentu kita dibebaskan dari setan pula. Maka doa Bapa kami itu adalah doa yang benar, yakni bebaskanlah kami dari pencobaan. Sebetulnya intinya adalah kuatkanlah kami bila kami masuk dalam pencobaan itu. Buatlah kami tetap bisa bertahan bila kami ada dalam pencobaan. Dengan seperti itu, maka kita tetap berpegang pada Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, yang kerajaannya itu turun tempat kita. Ini dalam doa Bapa kami. Nah, Ibu, Bapak, Saudara terkasih dalam Tuhan. Maka kalau kita mau berpegang teguh kepada Allah, percayalah kepada Roh Kudus yang sudah dikaruniakan Tuhan kepada kita. Berjalanlah bersama dan seringkalilah kita ini berdialog dengan Dia. Sayangnya orang-orang kita, orang-orang Katolik itu kalau berdoa kepada Bapa biasa. Kepada Tuhan Yesus biasa. Minta didoakan Ibu Maria biasa. Tetapi siapa orang Katolik yang hadir di sini itu yang seringkali berdoa kepada Allah Roh Kudus? Jarang. Padahal roh itu sudah dikaruniakan untuk kita juga. Maka mari kita mencoba untuk mengalahkan kekuatan iblis itu kalau kita berpegang teguh
kepada roh yang sudah dikaruniakan untuk kita. Selamat merenungkan.